A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Gagal Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Faiza Wibisono atau Mon Jasmine. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sekarang, Mas Kamil betul-betul telah lelap. Ku ganti dan ku kompres berulang, dahinya yang hangat, hingga sedikit menurunkan suhunya. Wajah rupawannya kupandangi dengan penuh senyuman. Pria ini akan jadi pendampingku tak lama lagi. Baru berdekatan seperti ini saja, rasa hatiku sudah kebat-kebit tak karuan. Bagaimana nanti jika kami resmi bersanding? Pasti aku akan... Astagfirullah, Zulaiha, halunya jangan kejauhan. Kurutuki pikiran konyolku ini sembari menepuk pipi berulang. Dasar jomblo kerak, kurutuku lagi, tertawa sendiri. Sepertinya Mas Kamil sudah lelap dan agak baikan. Saatnya aku kembali ke kamar dan menunaikan sholat subuh. Kubuka pintu kamar perlahan, sembari tangan kiriku memegang cawan berisi air kompresan. Saat aku melangkah keluar kamar, tiba-tiba ada si bibi melintas dari arah kamarnya, hendak menuju ke dapur. Mbak Zulaiha, tegurnya heran. Sepasang alisnya terangkat sempurna, melihatku baru saja keluar dari kamar Mas Kamil. Aku yang terkejut setengah hidup, berusaha mengendalikan rasa salah tingkahku. Kepergok keluar dari kamar majikan prianya yang belum resmi jadi suamiku itu. Tatapan bibi berubah jadi iseng dan nakal, seolah ingin menggodaku yang kelihatan bingung. Dia mengedipkan mata kirinya. Enggak Bi, ini enggak seperti yang bibi kira. Mas Kamil semalam demam, jadi aku ngerawat dan ngompres dia, kataku sedikit terbata. Hehehe, ngapa-ngapain juga nggak apa-apa kok mbak. Kadang anak muda suka gitu, suka nggak sabar menunggu ijab kabul. Beneran Bi, beneran nggak terjadi apa-apa. Mas Kamil lagi sakit sekarang. Mas Kamil lagi sakit gara-gara besok mau ditinggal Mbak Zul balik ke kampung halaman. Makanya malam ini pengen ditemani. Cie-cie. Si bibi mencolek daguku dengan tatapan menggoda. Kubalas senyum manyun. Apaan si bibi? Kami tak seperti yang ada di pikirannya. Bibi mau ke dapur kan? Ini saya minta tolong bawain ke dapur sekalian Bi. Saya mau balik ke kamar, mau sholat subuh. Kenapa balik ke kamar mbak? Nanti Mas Kamil nyariin loh. Astagfirullah. Aku melotot ke arah bibi yang masih saja ingin menggodaku. Gawat, dasar bibi. Sudut pandang Kamil. Malam bulan purnama kian dekat. Namun, Nyai Darsi belum juga mampu mengunci sukma milik Zulaiha. Aku heran betul dengan gadis itu. Mengapa dia mudah sekali lolos dari jebakan yang kami buat. Saat Nyai tak kunjung menemukan mangsa berikutnya, wajahnya akan berubah menua di malam hari. Kekuatannya perlahan akan melemah, dan dia akan sulit menyatukan diri dengan raga manusia.
Nyawa lelembut dalam dirinya terpaksa harus keluar. Tak bisa lebih lama merasuk ke dalam tubuh manusia. Nyai murka karena terlambat mendapatkan persembahan. Kemurkaan itu pasti dilampiaskannya padaku. Sejauh ini, aku tak pernah terlambat menemukan mangsa untuknya. Agaknya, kali ini Zulaiha betul-betul berbeda. Apakah dia bukan mangsa yang tepat? Cincin akik milikku sudah benar menunjukkan tanda-tandanya. Lantas, apa yang membuat Zulaiha masih sulit disergap? Aku tak akan melepaskanmu, Zulaiha. Malam ini, Nyai memanggilku, bukan untuk mengajakku melepas hasrat, melainkan dengan menghukumku. Dia melimpahkan segala kesalahan yang terjadi padaku. Karena kesalahanku, Nyai tak kunjung mendapatkan persembahan. Anak bodoh! Teriak Nyai dengan suara gelegar. Pak Guntur menyambar. Aku hanya bisa menunduk pasrah, menerima luapan amarahnya. Bulan purnama tinggal 2 hari lagi. Dan sampai detik ini, kamu masih belum bisa memberikannya untukku. Geramnya penuh amarah. Wajahnya tampak menyeramkan. Seperti nenek-nenek berumur hampir seabad, keriput bergelambir di sana-sini. Lidahnya menjulur panjang, bercabang 2. Kuku-kukunya memanjang seperti gading gajah. Sungguh mengerikan betul. Rambut indah yang biasa tergerai indah itu kini nampak kusut, menjebrak ke segala arah. Dia lebih mengerikan dari nenek lampir. Aku hanya mampu menekuk ludah menyaksikan itu. Peluh mengucur deras, hampir sekujur tubuhku. Jika dia murka, akankah dia beralih menjadikanku sebagai persembahan? Aku akan mati detik ini juga. Di hadapannya, aku tak kuasa berucap lagi. Sepatah kata pun, lidahku sudah teramat keluh, seperti ada kunci yang mencekat. Kamil, aku tak akan memangsamu. Kamu masih berguna bagiku. Tapi, jika kamu tak berhasil juga, maka akan kukembalikan kamu ke tempat asalmu, ancamnya dengan suara lantang. Aku hanya menggeleng, tak kuasa membayangkan jika Nyai mengembalikan aku ke jalanan. Tidak. Aku tak mau merasakan hidup terlantar sebatang kara lagi. Aku sudah nyaman hidup begini, dipandang orang sebagai putra tunggal saudagar kaya, yang hartanya melimpah, memiliki ibu berparas jelita, dikagumi banyak wanita. Ini semua milikku. Baik, Nyai, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Tiba-tiba, tangan Nyai memanjang sepanjang beberapa meter, elastis bagai karet yang dapat ditarik ulur. Kedua tangan itu mencengkeram erat. Leherku serasa dicekik. Kulitku seolah dicabik-cabik. Aku hampir tak bisa bernapas. Lepaskan aku, Nyai. Aku berjanji. Ku coba melepaskan tangan itu dari leherku dengan sekuat tenaga. Namun, nihil. Dia mencengkeram kian erat selama beberapa menit, hingga akhirnya dia bersedia melepaskan tangannya dariku. Setelah terlepas, gegas aku mundur, terengah-engah menjauh, keluar dari gudang kosong persemedian Nyai. Aku masih terlentang dengan tubuh nyaris tanpa daya di hamparan rumputan halaman belakang. Terdengar suara derap langkah mendekat,
membuat detak jantungku kian terpacu. Jangan, lepaskan aku. Mas Kamil, Mas kenapa? Ternyata dia Zulaiha. Dia melihatku dalam keadaan lemah seperti ini. Aku tak kuasa menjawab pertanyaannya. Lidahku sudah keluh, membisu, sama lemahnya dengan anggota tubuh ini. Aku dipapah olehnya menuju ke kamar. Dengan penuh kehati-hatian, dia mengobati lukaku dan mengompres dahi yang hangat ini. Seumur-umur, aku tak pernah merasakan kasih selembut ini. Aku sudah lupa sentuhan kasih terakhir kali dari ibuku yang meninggal belasan tahun lalu. Mengapa rasanya nyaman sekali diperhatikan oleh sentuhannya. Dengan telaten, dia merawatku dan mendampingi di sisi ranjangku hingga pagi menjelang. Haruskah momen ini kujadikan sebagai sarana untuk membuatku semakin dekat dengannya, agar dia luluh, dan dengan mudah aku meminta Nyai mengunci sukmanya. Namun, di hati yang terdalam sana, entah ada rasa lain, tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tak tega jika harus membiarkan gadis muda sebaik dia harus cepat-cepat hengkang dari dunia. Aku justru ingin diperhatikan terus olehnya seperti ini. Aku rakus oleh sentuhannya. Aku ingin berlama-lama sedekat ini jika diizinkan. Namun, apalah dayaku. Aku hanya alat untuk menuntaskan persembahan lelembut dan gadis berhati suci yang kepalanya bersandar di dadaku ini adalah korban selanjutnya. Sanggupkah aku? Haruskah aku lari saja dan mencari tumbal lain agar Zulaiha tetap hidup? Sedari tadi, pikiranku berkecamuk tak karuan, seperti sedang berdebat satu sama lain. Waktu bulan purnama kian dekat. Aku tak mungkin mencari korban lagi yang sesuai kriteria Nyai. Hanya Zulaiha lah yang paling dekat. Namun, melihat kebaikan dan ketulusannya, serasa hatiku ingin mendustai kehendak Nyai. Aku berpura-pura lelap agar dia tetap di sini, menemani dan menenangkan gelisahku. Selama ini, aku tak pernah merasakan kehangatan seindah ini. Sentuhan Zulaiha benar-benar berbeda, seperti candu yang membuatku menginginkannya lagi, lebih dari ini. Selama perjalananku mencari korban, para gadis hanya menginginkan tempat istimewa di sisiku. Mereka hanya mengincar harta. Namun, yang ada, mereka tak mendapatkan apapun selain kematian. Bagaimana dengan Zulaiha? Yang kuajak belanja saja, dia menolaknya dengan lantang. Dia selalu kutatap dengan tatapan dingin. Namun, dia membalasku dengan kebaikan. Saat aku terluka, dia berada di sisiku tanpa berani beranjak. Haruskah kukorbankan dia untuk Nyai? Setidaknya berhargakah nyawa seorang Zulaiha? Tidak, aku tak bisa membiarkan ini. Naluriku berkata, aku ingin melepaskanmu, Zulaiha. Biarlah, waktu akan menjawab esok. Pulanglah ke kampung halamanmu dengan selamat. Aku akan menghalangi Nyai mengambil sukmamu. Kumohon, tetap di sini, temani aku. Jika ada kamu di sini, dia tak akan mengejarku, kataku penuh harap. Kubenamkan kepalanya di dadaku agar meredakan gelisah dan kebimbangan yang merajai. Aku bimbang, Zulaiha. Tadinya aku berniat menjadikanmu persembahan selanjutnya. Namun, hari ini
ingin kuurungkan sendiri rencana itu. Mas, tolong lepasin. Saya mau balik ke kamar. Tetaplah di sini, Zulaiha. Temani aku. Aku takut sendirian. Mas, kita belum menikah, Mas. Kita nggak boleh seperti ini. Jangan berpikiran terlalu jauh, Zulaiha. Tak akan terjadi apapun malam ini. Tubuhku terlalu lemah. Aku hanya ingin ditemani. Aku tak ingin sendiri. Aku harus bagaimana, Zulaiha? Hatiku didera kebimbangan begitu hebatnya. Aku tak siap jadi tumbal selanjutnya. Haruskah aku mengorbankanmu? Rasanya hatiku tak sanggup. Senyum tulus itu, tak mampu aku membiarkan itu pudar begitu saja. Kamu harus hidup lebih lama. Tak akan kubiarkan kamu mati sia-sia, Zulaiha. Namun, aku bisa apa? Tujuanmu dibawa kemari, bukan untuk kubahagiakan, atau kita saling membahagiakan. Tujuanmu kemari hanya untuk mati. Aku harus bagaimana? Rutuku terus memaki dalam hati. Sudut pandang Zulaiha. Setelah keluar dari kamar Mas Kamil, aku segera menuju kamarku dan menunaikan sholat subuh. Setelahnya aku berdoa, memohon untuk kesembuhan Mas Kamil. Hari ini, rencananya kami akan kembali ke kampung halaman. Namun, kenapa terasa berat sekali meninggalkan tempat ini sebelum dapat memecahkan teka-teki itu. Aku pun tak tega melihat keadaan Mas Kamil semalam. Dia seperti masih amat terguncang. Aku berinisiatif membuatkan Mas Kamil bubur sumsum. Tapi jika nanti si Bibi tahu, pasti akan menggodaku lagi. Biarlah. Sebelum aku kembali ke Lamongan, aku ingin memperhatikan calon suamiku yang sedang sakit. Dia memang memiliki ibu. Namun, kurasa perhatianku juga berarti untuknya. Supaya besok setelah aku jadi istrinya, aku tak terlalu kaget dan kagok dalam meladeninya. Setiap pagi, aku tak pernah melihat ibunya Mas Kamil di dapur. Begitupun ayahnya tiap pagi tak pernah tampak. Kami hanya bertemu saat di meja makan saja. Dan jarang ada obrolan urgent yang diperbincangkan. Kenapa mereka begitu datar satu sama lain? Apa Mas Kamil kurang diperhatikan kedua orang tuanya? Ibunya pun tak banyak bicara. Begitu pula ayahnya yang jarang di rumah dan banyak menghabiskan waktu bekerja. Juga memantau beberapa lahan kopi serta karet. Apa kedua orang tua Mas Kamil tahu jika putranya sedang sakit? Bibi, panggilku pada Bibi yang asik merajangi bawang merah sembari menyanyikan lagu-lagu dangdut. Mbak Zulaiha, bukannya Mbak hari ini mau balik Jawa Timur? Kok masih main ke dapur? Baliknya masih nanti pada zuhur, Bi. Hari ini saya mau buatin Mas Kamil bubur sumsum dulu sebelum pulang. Cie, perhatian banget Mbak Zul. Mas Kamil beruntung punya calon istri yang cantik, baik, pinter masak kayak Mbak Zul. Aku hanya tersenyum simpul menanggapi. Seusai memasak bubur beserta gula merahnya, kubawa nampan berisi mangkuk bubur, juga segelas teh hangat untuk Mas Kamil. Mas Kamil, boleh saya masuk? Silakan Dek Zulaiha. Pintu kamar tak terkunci, jadi aku dengan mudah masuk. Mas Kamil agaknya masih belum beranjak dari kasur. Dia hanya bersandar di sandaran ranjang. Apa itu Dek Zulaiha? Tanyanya sembari tersenyum. Apa itu Dek Zulaiha?
Tanyanya sembari tersenyum. Tumben sekali, kukira dia tak bisa senyum. Bubur mas, mas harus makan biar cepat sembuh. Makasih, Dik Zulaiha. Kamu udah perhatian banget sama aku. Aku juga minta maaf selama ini agak jutek ke kamu. Gak perlu minta maaf mas. Mas bisa makan sendiri, tanyaku intens. Kulihat wajah Mas Kamil masih agak pucat. Suaranya pun parau dan lemah. Emangnya mau nyuapin? Guraunya. Ya gak apa-apa, aku suapin mas. Saat kusuapkan bubur ke mulutnya, Mas Kamil selalu tersenyum. Sepasang mata itu menatapku dalam. Entah penuh arti. Mas, nanti siang aku bakalan balik ke Lamongan. Mas sehat-sehat ya. Kenapa cepet banget pulangnya? Kamu baru beberapa hari di sini. Tunggu aku sembuh ya. Nanti aku antar ke terminal Terboyo. Mas masih sakit. Gak boleh kemana-mana sebelum sembuh total. Lagi pula, nanti kami cukup diantar ke terminal Tingkir aja mas. Gak usah jauh-jauh. Pak Lek segera mau pulang. Soalnya ada urusan ladang sama tambak yang harus dirampungkan mas. Ya udah, kalau gitu nanti aku yang antar kamu sama Pak Lek ke terminal. Gak usah mas, kan mas lagi sakit. Setelah dia menghabiskan makanannya, aku beranjak dan hendak mengembalikan nampan ini ke dapur. Namun, tiba-tiba tangan Mas Kamil mencegahku. Dik Zulaiha, jangan pergi jauh. Aku menoleh. Aku cuma mau kembaliin ini ke dapur mas. Abis balikin ke dapur, kamu kesini lagi kan? Aku tersenyum saat membelakanginya. Mas Kamil sudah berubah. Tak sedingin di awal kami bertemu. Iya mas, kalau mas yang minta. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Gegas, aku menuju dapur. Kuletakkan mangkuk kotor itu ke tempat cuci piring, hendak ku bersihkan. Duh, senangnya lihat orang lagi kasmaran. Goda bibi menyenggol bahuku. Apa sih bi? Udah mbak, nggak usah nyuci piring. Biar bibi aja. Mbak Zul temenin Mas Kamil aja. Kasihan, sendirian. Hehehe. Candanya diiringi tawa girang. Setelah selesai mencuci, lekas aku kembali. Tak ingin berlama-lama di dapur bersama bibi. Sejak kemarin, tak habis-habis dia menggodaku. Kok senyum-senyum terus dek? Ada apa? Pasti dipoyokin bibi ya? Iya mas. Sini dek, duduk. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Apa mas? Aku mau ngasih sesuatu buat kamu. Mas Kamil mengeluarkan sebuah kotak perhiasan berwarna merah, berisi kalung emas putih, dengan liontin permata, bertuliskan huruf K. Indah sekali. Ya Allah, apa itu untukku? Kami belum resmi menikah. Mengapa dia memberikan hadiah seindah itu untukku? Mau aku pakaikan? Mendengarnya, aku hanya mampu menutup mulut dengan kedua tanganku. Ada haru, sekaligus bahagia mempuncah. Tak terasa,
Tiba-tiba bulir bening menggendang di sudut bingkai mataku. Aku mengangguk, kemudian duduk membelakangi Mas Kamil. Kusibak perlahan hijab tipis segitigaku agar Mas Kamil dengan mudah memasangkan kalung itu di leherku. Ini hadiah dari aku. Ini belum apa-apa, Dek. Di tanggal lamaran besok, aku akan datang ke rumahmu. Air mataku tak tertahan lagi, mulai mengalir membasahi pipi. Akhirnya, calon suamiku mulai tersentuh hatinya. Dia tak sedatar dan sedingin yang kukira. Makasih, Mas. Ucapku membalikkan badan. Kok nangis? Enggak, Mas. Aku bahagia banget. Maaf ya, Dik Zulaiha. Aku gak bisa anterin kamu siang ini. Gak apa, Mas. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman bisa mendengarkan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.